Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, pemirsa masih di tema yang sama nih, yaitu jantung koroner bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit materinya ya dok ya? Oke, siap. Lanjutkan lagi ya. Oke dok. Nah, tadi kita batas di cerdik ya. Cerdik. Tuh, tapi cerdik tadi untuk apa? Kita belum kena apapun. Ini untuk kita-kita lah ya gitu ya. Ketika udah telanjur nih orang tua saya misalnya dari riwayat gula, ada riwayat hipertensi, darah tinggi, apa yang harus dilakukan? Yaitu pola hidup patuh. Ya. P-nya apa? Periksa kesehatan secara rutin. Jadi tetap ya, periksa kesehatan ini sebenarnya variatif ya. Tidak ada anjuran harus sekali sebulan boleh, per 3 bulan boleh. Kalau memang benar-benar tidak ada faktor resiko, per 6 bulan pun juga bisa gitu ya. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan. Ini poinnya. Karena tadi cluenya patuh itu ada riwayat gula, ada riwayat darah tinggi atau penyakit tertentu, maka riwayat gulanya ini harus diobatin gitu. Jadi ya obat rutin gulanya wajib, nggak bisa ditinggal. Harus dikonsumsi terus ya dok? Iya gitu ya, karena kita prinsipnya kalau seperti itu adalah penyakit-penyakit kronis. Artinya penyakit yang perlu dikontrol. Jadi penyebutannya itu bukan masalah sembuh nggak sembuh, tapi terkontrol Dan atau tidak tidak terkontrol. Penyebutannya aja udah beda gitu ya. Kemudian setelah itu aktivitas fisik ini tetap ya. Dan ini biasanya terkhusus kalau dia ada riwayat PJK malah sebelumnya pernah serangan jantung gitu ya, itu biasanya aktivitas fisiknya nggak boleh terlalu berat lagi karena tadi kita udah sama-sama paham ya, justru itu akan mencelakakan si pasien ketika kita suruh dia olahraga sampai babak belur gitu ya, justru itu akan membuat makin bahaya gitu ya. Kemudian upayakan dietnya sama ya kayak tadi prinsipnya, hindari asap rokok dan minuman alkohol gitu ya. Jadi beda poinnya itu sebenarnya cuma di penyakit dasarnya, penyakit yang ada di dalam tubuhnya kayak gula dan darah tinggi itu wajib hukumnya dikontrol ya. Nah, bagaimana sih ini? Jadi perilaku cerdik ini sama aja sebenarnya, ini cuma gambaran aja ya teman-teman ya. Jadi kayak kontrol teratur, kontrol atau cek kesehatan rutin, menghindari rokok, olahraga dan juga stres. Ini juga sama ya, patuh gitu ya. Nah, bagaimana sih dietnya? Nah, itu Jadi apa-apa gitu ya, mungkin yang jadi pertanyaan. Ini yang mau ditangkap benar gitu ya. Yang pertama, yaitu batasi penggunaan garam. Ya, apalagi kalau pasiennya riwayat darah tinggi. Karena ini nggak cocok banget untuk pasien yang darah tinggi ya, karena kan semakin meningkatkan tekanan darah ya. Kemudian makanan yang berlemak. Jadi kalaupun kita memilih itu hati-hati ya memilih makanan ya. Yang lemak jahat, santan, yang gitu-gitu itu sangat-sangat akan menimbulkan plak gitu ya, sangat tidak cocok. Kemudian sumber karbohidrat juga dikurangi ya, kayak nasi. Nanti kan kalau terlalu banyak juga kan akan meningkatkan kadar gula darah. Gula darah ujung-ujungnya faktor resiko ke jantung lagi gitu, kayak semacam lingkaran ya. Gitu. Kemudian sayuran yang mengandung gas. Nih kayak kol, lobak atau nangka muda. Karena apa? Ingat tadi salah satu gejalanya mirip emah ya. Iya. Ya, kita tuh nggak mau ya supaya ada multi tafsir gitu ya atau salah persepsi, mispersepsi gitu ya. Jadi ini juga harus dihindari. Kemudian buah-buahan kecuali durian. Ini kan bisa meningkatkan kadar tekanan darah ya. Tahu ya ini agak sedikit jahat gitu ya dalam tanda kutip ya, tapi enak gitu tapi ya. Enak. Kemudian nangka ya dan lain sebagainya. Kemudian yang pilih yang mudah dicerna, artinya lebih tinggi serat lebih bagus. Sebenarnya ya, mudah dicerna. Hindari kopi, alkohol jelas banget ya, kopi alkohol. Hindari bumbu-bumbu, itu zat-zat karsinogenik ya, kayak MSG, itu zat-zat yang bisa memicu kanker juga sebenarnya. Itu di snack-snack tuh biasanya ya, dok ya. Yang kayak gitu ya, atau cabai dan lain sebagainya. Dan juga makanan yang terlalu banyak minyak yang digoreng. Ya, karena minyak juga akan menimbulkan resiko plak di jantung. Ya, ini dietnya gitu ya. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Jadi, PJK
atau penyakit jantung koroner, atau nanti kalau ada yang nyebut sindrom koroner akut. Kecuali aku tidak bisa menyebutkan angin duduk di sini ya, karena itu tidak sesuai dengan referensi ya. Jadi PJK atau SKA adalah sebuah gangguan dari fungsi jantung karena otot jantungnya kekurangan suplai darah. Kenapa bisa kurang? Pertanyaannya karena yang membawanya, pipanya, selangnya tersumbat atau mengalami penyempitan karena sumbatan. Tergantung nanti sumbatannya sebagiankah, parsialkah, atau apesnya total. Jadi memang benar-benar nggak masuk sama sekali suplainya, ya, akibat dari plak aterosklerosis atau plak kolesterol tadi, gitu ya. Nah itu, jadi jantung itu adalah sebuah organ utama bisa kita bilang dalam tubuh kita. Karena yang mengalirkan seluruh darah ke organ tubuh yang lain itu adalah jantung. Jantung punya kerja yang lumayan berat, jantung punya kerja yang utama, karena kalau darah nggak nyampe ke ujung-ujung tubuh kita, maka sel-sel di ujung juga nggak bisa berfungsi, nggak bisa melakukan proses metabolisme dan lain sebagainya. Dan itu akan berdampak fatal. Jadi kita harus menyayangi jantung kita. Karena kerjanya berat ya. Jadi setidaknya yang bisa kita bantu jantung mompa kita nggak bisa, tapi bantu untuk menyehatkan jantung supaya dia bisa optimal memompa, itu yang bisa kita lakukan. Caranya apa? Yaitu hidup cerdik, jantung Sehat. Gitu, Oke, dokter. ya. Oke. Oke. Nah, kita sudah simak nih pemirsa materi dari Dokter Junia dan juga Dokter Lisda mengenai jantung koroner. Sekarang kita masuk ke pertanyaan di Instagram ya, Dok ya. Oke, kita lihat dulu nih, Dok. Nah, dari Faris Antonius. Dok mau nanya, untuk penyakit jantung itu apakah bisa semacam penyakit turunan seperti diabetes, Dok? Aku mungkin ke Dokter Junia dulu. Oke, untuk Faris Antonius pertanyaannya bagus. Betul, penyakit jantung itu kalau orang tua kita punya resiko punya pernah serangan jantung atau punya penyakit jantung, untuk anaknya atau keturunannya punya penyakit yang sama, itu resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sebelumnya orang tuanya atau keluarganya tidak punya riwayat jantung. Pertama, selain genetik ya, keturunan itu, kedua faktor gaya hidup. Anak, orang tua dan gaya hidup yang bisa menyebabkan penyakit jantung, biasanya anaknya pun awal kehidupannya saat remaja ya, mungkin kalau udah dewasa dia bisa aku harus hidup sehat gitu-gitu. Awal kehidupannya itu pola hidupnya pasti kurang lebih sama. Apa yang dimakan orang tuanya pasti itu yang dimakan anaknya. Kecuali di saat dia sudah bisa hidup mandiri, mungkin pola hidupnya akan berbeda dengan orang tuanya. Begitu, walaupun tidak 100% sama ya, tapi kemungkinan besar itu sama. Begitu. Itu sih yang mempengaruhi kenapa orang tua dengan penyakit jantung kok anaknya resikonya lebih tinggi begitu. Salah satunya pengaruh pola hidup ya, Dok. Betul. Ya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Visca. Itu pertanyaannya, Dok, nanya dong, apa saja faktor resiko terkena penyakit jantung koroner yang tidak dimodifikasi? Dokter Lisda dulu. Sip. Ini tadi sudah ada di slide-nya ya. Iya, sebenarnya. Jadi yang tidak bisa dimodifikasi itu yang pertama adalah usia. Karena gambaran tadi nanti dibuka lagi di slide Dokter Junia. Pertama dekade kehidupan mulus gitu ya. Lewat dari situ nanti mulai ada garis, makin tambah usia, makin tambah dia akan semakin tebal tumpukan plaknya. Karena juga kan semakin banyak ya macam-macam makanan juga yang kita konsumsi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ini sebenarnya nanti ada juga kaitannya dengan lifestyle. Kenapa sih misalnya laki-laki lebih tinggi prevalensinya gitu ya. Oh ternyata karena lebih banyak yang merokok itu, walaupun juga perempuan ada juga sih gitu yang merokok ya. Tapi lebih banyak itu intensitasnya adalah pada laki-laki. Sementara rokok ini sangat banget bertentangan dengan jantung gitu. Jantung sangat tidak suka gitu ya. Kemudian ras atau keturunan seperti yang dijelaskan oleh Dokter Junia tadi. Jadi kalau kita punya riwayat orang tua dengan serangan jantung, maka hati-hati gitu ya. Bukan berarti harus takut ya. Lebih waspada saja. Bukan berarti harus kena. Kalau orang tua kena, saya harus kena ya, Dok. Enggak gitu ya. Enggak juga dipaksa gitu ya. Jadi tapi setidaknya kita lebih aware. Karena apa? Karena ada gitu. Ya, ada faktor resikonya. Resikonya lebih tinggi ya. Iya, betul gitu.
Tadi pertanyaannya masuk di Instagram, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok ya, karena sudah mengedukasi kami pada hari ini. Ini aku dan juga pada para pemirsa pasti lebih teredukasi lagi, lebih tambah lagi nih pengetahuannya. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Dokter Kito pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Dokter Kito setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.